Tadi tempat itu saya paling suka tuh Treasure Island. Satu, pemandangannya bagus. Kedua, saya punya kesenangan sendiri. Ini kita lihat atasnya Pak Michael ya? Nah, enggak, saya dapat handphone 3 kali di situ. Nyari lagi dong. Makanya saya belakangan tadi naiknya. Kasih tahu, saya ikut nyari. Soalnya banyak orang foto duduk di tiang atau di itu jatuh. Benar, saya dapat 3 kali. Ya memang di sini kan kita tinggal putar-putar SIM cardnya. Jadi tadi saya udah lihat. Pokoknya kemarin saya lihat aja. Ya maksudnya saya pulangin, kalau nggak bisa mulangin ya. Orang udah usaha. Tapi tiga-tiganya saya mau pulangin nggak ada yang mau. Ya udah. Michael, jembatan apa namanya ini? Jembatan yang tadi Auckland Bay Bridge, Pak. Ini atasnya ya? Ini bagian atas, tadi kita lihat bagian bawahnya panjangnya 8,4 mil, jadi tahun 1936. Ya seperti bersamaan dengan tahun-tahun itu, dalam 1 tahun kota San Francisco memiliki 2 jembatan yang dibuka hampir kurang lebih bersamaan, yaitu Golden Gate Bridge, ya jembatan dari ke Jawa kita bisa lihat di sini. Ya. Sekarang jadi objek turis. Ya, dulu sampai tahun dari tahun 33 sampai 63 itu jadikan penjara federal. Setelah tahun 63 ditutup jadi bagian Taman Nasional Golden Gate dan menjadi objek turis. Boleh. Ya, atau ada juga biasanya orang suka naik cruise, ya ada cruise namanya Bay Cruise, itu mulai dari Pier 39 atau Fisherman Wharf, terus lewat Golden Gate, lewat jembatan yang muter, terus nyeberangi Alcatraznya tapi tidak turun. Ya. Saya lihat nanti kalau ada waktu kita mau ke sana, mau naik cruise bisa silakan. Tapi kalau tidak ya kita bisa lihat, nikmatin dari sini saja. Ya ada beberapa film yang menggunakan latar belakang Alcatraz, yang mungkin ingat film The Rock, ya, ditangi oleh Sean Connery. Baru-baru ini ada film anak muda sih sebenarnya, X-Men, ya, bener nggak? Oh iya, katanya. Saya sih belum nonton, saya baru dengar dari siapa namanya? Ya saya baru dengar dari tadi ada anak-anak bilang, oh, X-Men main di sini, iya. Nggak tahu benar apa nggak, orang saya belum nonton. Tapi katanya sih iya, emang. Nanti Bu boleh pinjam filmnya, DVD-nya X-Men ya. Di bagian hamparan sebelah kanan ini masuk bagian yang tadi yang nggak jauh dari tempat ngaca ya. Itu bagian World Trade Center, ada bangunan 4 kembar. Itu World Trade Centernya warnanya coklat. Ini sebelah kanan ada kembar 1, 2, 3, 4. Itu World Trade Centernya ya, pusat bursa Pacific Stock Exchange untuk di bagian Amerika bagian barat ya. Sepanjang tepian ini ada dermaga-dermaga atau pier-pier ya. Terus sampai ke sana ya. Ya dulu ya, kembali ke tahun 60-an, San Francisco dikenal sebagai Port of San Francisco ya. Kota pelabuhan tersibuk di San Francisco, di Amerika bagian barat. Tapi mengingat semua sektor berkembang dalam waktu yang bersamaan, apalagi setelah jembatan ini ada ya dan mulai dioptimalkan, keadaannya mulai tidak memungkinkan karena ruas-ruas jalannya tambah kurang. Akhirnya semuanya difokuskan atau dipindahkan ke kota Auckland di bagian sebelah sana di belakang ya. Kota Auckland ya, Auckland juga salah satu kota terbesar ya. Kalau kita bicara terbesar ya, suka bilang San Francisco ketiga ya, ketiga terbesar di negara bagian California, ke-13 se-Amerika ya, di bawah Los Angeles dan San Diego. Ada yang mau tanya lagi? Seattle di negara bagian Washington State. Kalau dari sini naik mobil, kendaraan bermotor itu 19 sampai 21 jam non stop. Kalau terbang 2 jam. Washington State itu udah di paling ujung, kalau di peta itu sebelah kiri di atas ya. Udah kita nyebrang lagi udah Kanada, Vancouver ya, kalau dilihat di peta. Ya udah mulai agak trafficnya atau orientasi sudah mulai agak longgar sedikit ya, udah mulai ada enak. Tapi nanti sore ya kelihatan lagi ramai ya, satu orang pulang kantor.
Ya, kita terus menuju arah ke bagian City Hall. Ya, kota ini kecil, jadi nanti kalau dilihat kita akan menempuh jalan yang kurang lebih itu aja. Ya, ya kita bandingkan kota ini 810.000 ya, nggak terlalu banyak. Mungkin sekarang udah 1 juta ya. Kita kemana-mana lewatnya jalannya kurang lebih sama. Ya, memang poin-poin yang kita akan kunjungi ya memang poin-poin yang memang biasa orang kunjungi, objek-objek turis ya. Union Square yang mungkin pernah sempat ada dengan juga. Ya, kota ini memang agak berbeda dengan kota-kota lain karena kota ini padat ya, walking city ya, kita bisa jalan kemana-mana dengan jalan kaki. Ya, beda halnya dengan kota-kota Los Angeles, terlalu besar ya. Los Angeles bisa beberapa kali lipat daripada kota San Francisco. Nah, sedangkan San Francisco ini juga bukan disebut sebagai ibu kota California. Ada tahu mungkin ibu kota California di mana? Di mana tempat bekerjanya Arnold Schwarzenegger. Nah, itu juga kencangan dikit. Ya, itu di kota Sacramento, 1,5 jam dari sini ya, kota Sacramento. Ya, banyak kota-kota besar yang memang bukan ibu kota ya, jadi mereka memang tidak mensentralize pusat pemerintahan kota di tengah kota keramaian ya. California ibu kotanya bukan LA, bukan San Francisco, tapi Sacramento sepi kotanya ya, itu kantor pemerintahan semua. Begitu juga negara bagian Nevada, ibu kotanya bukan Las Vegas ya, ada kota Carson City kecil ya, mungil, sepi ya, nggak terlalu ramai ya. Begitu juga kotanya New York State, negara bagian New Yorknya bukan ibu kota, ada lagi Albany, kota kecil. Jadi banyak pusat-pusat pemerintahan kota ya, tidak berpusat di pusat pemerintahan kotanya secara umum, di mana di dalamnya terdapat balai kota atau City Hall. Ya, bangunan balai kota yang akan kita lihat nanti di depan sebelah kiri, bangunan dengan berbentuk indah dengan kubahnya terkenal beberapa meter lebih tinggi daripada ibu kota Washington DC, ibu kota Amerika di Washington DC ya. Dan bangunan ini sendiri sebenarnya sudah ada dari tahun 1915 ya. Kelihatannya tua tapi tidak tua-tua sekali, karena sebelum di sebelah kiri dulu ibu kotanya di sebelah kanan, di bagian public library-nya yang sekarang jadi perpustakaan. Ini bangunan yang sebelah kiri yang sekarang ada merupakan bangunan keempat setelah beberapa kali rusak, terbakar oleh karena gempa bumi. Biasanya gempa bumi diikuti oleh kebakaran. Kita akan membelok ke kanan, kita akan berhenti foto. Nanti di situ lihat banyak ada patung-patung dengan nama-nama orang. Itu nama-nama orang yang berjuang pada zaman gold rush, mencari kekayaan dengan cepat. Itu arti dari kata gold rush. In 49 katanya, di dalam tahun 1849 mereka berjuang mencari emas ya, hingga menjadi orang-orang kaya di sini ya. Ada James Marshall itu, dan Marshallnya yang Larkin Sloat ya. Jadi campur juga sama explorer yang menemukan daratan San Francisco ya, Sir Francis Drake ya, dan juga yang Spanish explorer namanya Juan Cabrillo. Ya, kita akan berhenti sejenak, foto sejenak. Tolong jangan terlalu jauh-jauh menyeberang ke bagian belakang, nanti kita akan ke belakang. Bagusnya foto dekat-dekat dari lampu merah biar kelihatan semuanya secepatnya.
Golden Gate. Masnya habis Michael tuh. Kalau masih ada saya nggak di bis ini. Saya udah pak bawa sekop tiap hari. Ya. Kok ya? Ngapain megang mic mendingan bawa sekop, ada emas ya. Udah habis bu. Udah habis ya, itu dikit kebagian itu. Udah habis ya, udah lama itu. Ya baik. Ya bila mana 17 Agustus ada kebanggaan buat orang Indonesia ya. Merah putih ditaruh di depan City Hall. Boleh ya? Boleh, cuma 1 hari ya, 17 Agustus. Iya, ya apa? Penghormatan, ya, menghormati, ya. Menghargai. Berapa harganya, Bu? Iya, kita akan menuju ke Golden Gate. Kita akan buktikan keindahan jembatan yang menjadi lambang dan maskot ya untuk kota San Francisco. Sebelah kanan ada Asian Art Museum, ya, museum kesenian barang-barang dari negara Asia, baru dibuka hampir setahun ya. Iya, anak sekolah ya. Sekolah nggak bayar ya Michael ya? Nggak bayar, tapi lihat ada bulenya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Asia semua ya. Populasinya Asianya banyak. Yang bule-bule mungkin anak udah nggak ada masuk public school. Ya gurunya aja bule sama hitam. Terus orang bule ini sekolah di mana? Orang bulenya di private school. Oh, private school. Ambil mana? Soalnya begini kan, seperti di sini ada pengertian bila mana income di bawah 36.000 ya, walaupun dia dapat tapi tercatat 36.000 itu tergolong low income. Nah kalau low income bisa minta bantu pemerintah untuk bayarin sekolah, bayarin asuransi ya. Jadi itu untungnya kalau punya penghasilan sedikit atau memang kecatatnya cuma sedikit ya. Itu pintar-pintarnya orang ya, bagaimana melaporkan pajak penghasilannya tiap tahun ya. Setiap tanggal April 15 itu deadline-nya. Nggak tahu di Indonesia kayaknya sama April juga ya. Taxnya pajak dunia April, Maret ya. Di sini April 15 ya, itu semua orang di sini yang ngurusin. Ya baik ya, kalau bisa diakalin ya, tapi itu berlaku untuk orang Asia. Ya ini music hall ya, civic auditorium. Biasanya ini kayak bangunan serbaguna ya, kurang lebih Bank Indonesia begitu. Jadi segala macam aktivitas tingkat kota bisa diadakan di sini ya. Selanjutnya masih ke depan lagi nanti ada Symphony Hall, ada Opera House ya. Sedangkan di sebelah sana di bagian, berarti kalau menghadap ke sana sebelah kirinya City Hall itu ada kantor federal ya, negara bagian ya, negara bagian California. Ya, kita akan membelok. Saya nggak tahu supir mobil apa nggak, saya suka tahu kadang-kadang. Yang kecil. Ya di depan ada jalan Vaness Avenue ya. Vaness Avenue ini cukup, nanti kita kemungkinan besar akan balik dengan jalan yang sama. Jalan yang sempat menyelamatkan kota ya, dari amukan kebakaran dari bagian hamparan sebelah di belakang nyebrang ke depan. Kenapa? Karena jalan itu merupakan jalan yang paling lebar ya, pada saat gempa bumi ya, dan kebakaran ya. Biasanya setelah gempa bumi diikuti dengan korsleting listrik, pipa-pipa gas pecah, dan terjadilah kebakaran. Ya, kita terus melanjuti perjalanan ini sampai menuju Golden Gate. Kita akan berhenti. Bagi siapa yang tadi tanya ingin menggunakan kamar kecil, bisa menggunakan di Golden Gate ya, gunakan Golden Gate ya. Ya memang namanya tempat umum ya.
dalamnya agak sedikit wangi-wangi sedikit ya, nggak apa-apa. Nggak ada bawa petai Bu ya. Ada red market ya, 1900 market di Indonesia juga ada ya kalau nggak salah. Dan market ada ya di Kediri apa di mana ya, Bonjeruk ya. Ya dulu waktu saya tinggal lahir di Bonjeruk belum ada dulu. Iya, Ranch Market itu segala jenis makanan, bumbu-bumbu semuanya ada. Bisa kita beli di sana. Ya di depan kita masukin ini, kalau lihat rumah-rumah petak-petak di depan kiri kanannya. Ini yang rumah-rumah. Ini rumah-rumah namanya housing project government. Jadi ini diperuntukkan untuk low income family. Ya, bila mana penghasilannya rendah. Ini cuma petak-petak nih, satu lantai, satu unit satu lantai. Di atasnya lain lagi. Masuk ke dari sebelah belakang, kecil sekali. Diperuntukkan untuk, tapi daerahnya daerah bagus, bersebelahan dengan Japantown. Di depan udah masuk bagian Japantown. Ya mayoritas mobil-mobil memang lebih banyak parkir di jalan ya. Walaupun rumah, kita bicara rumah ya, permanen bukan satu bangunan building ya, itu biasanya ininya kecil, apa namanya, garasinya kecil sekali. Nanti kita bisa buktikan, kita lihat garasinya sebesar apa. Dan kebanyakan fungsinya sudah berubah dari garasi sudah menjadi tempat cuci atau laundry atau gudang, atau ada juga bikin kamar lagi ya. Ini bicara rumah ya, sebagai informasi saya tadi juga sempat ngecek harga atau median price, harga rata-rata rumah di sini ya, tahun 2006 ini sempat naik 3,2%, persentasenya naik 3,2%. Sekarang harga tengahnya atau mediannya 595 ribu ya, untuk harga rumah. Tapi secara negara bagian California yaitu di bawah sekitar 558 ribu ya, median price harga rumah ya. Untuk iya, kalau udah median price mah udah nggak bisa dibilang ukuran, susah nyarinya. Ya, rumah-rumah yang 3 kamar, 4 kamar ya, rumah harga rata-ratanya. Ya. Karena dihitung per square milesnya ya, per square feetnya, bukan per kamarnya. Ya, dari luas bangunannya. Ya, untuk di California masih termahal sebenarnya di Marin County. Ya. Marin County seberangnya Golden Gate. Yaitu sudah hampir median price-nya mencapai 795.000 ya. Per rumah, median price per rumah, harga rumah-rumahnya. Komunitas orang-orang Jepang juga cukup banyak di sini ya. Sama hal dengan Chinatown ya, kota orang-orang keturunan Jepang juga memiliki kota-kota sendiri ya. Mereka sebut Japantown, mungkin kalau di LA kita kenal Little Tokyo sebutannya ya. Di sini ada Japantown, ada Little Italy, ada Little Saigon. Sebelah kanan ini yang disebut Saint Mary Cathedral, ini merupakan gereja katedral pertama, tapi ini merupakan bangunan yang kedua ya, setelah yang pertama yang aslinya tahun 62 itu terbakar di bagian Chinatown. Itu gereja katedral pertama di San Francisco yang dari tahun 1907 ya, diarsiteki oleh Paul Ryan dan John Lee. San Francisco salah satu arsitek terkenal dan
yang banyak membangun tempat-tempat bagian modern building untuk di kota San Francisco. Ini John Emily of San Francisco mereka suka sebutnya. Dan daerah ini juga dikenal sebagai daerah Church Corner atau Church Row karena ya banyak sekali gereja di sepanjang ini, sebelah kiri, kanan, belakang, depan nggak ada. Nanti di balik sana lagi. Kenapa? Ya ada juga ya, ini contoh di samping saya ya, orang hitam. Ya, biasanya kayak gini ya saya sih bilang kayaknya males ya. Padahal dia kalau jadi guide jago loh, dia bahasa Inggrisnya jago, tinggalnya di sini. Nggak mau saya jadi nggak mau. Ya kita lanjut ya, terus yang menuju ke Golden Gate. Di kebakaran itu merupakan jalan paling lebar, jadi jalan satu-satunya di mereka membuat barikade sepanjang jalan Vaness Avenue karena gapnya cukup besar antara kiri dan kanan. Ya mereka jaga supaya api yang dari sebelah hamparan sebelah kanan tidak menyeberang ke bagian hamparan sebelah kiri. Yaitu dengan terlihat masih banyak rumah-rumah tua ya gaya-gaya Victorian yang di sebelah hamparan sebelah kiri kita. Tapi sayang mayoritas daerah perumahan yang masih banyak rumah-rumah Victorian itu sudah banyak restriction ya, bus-bus besar juga termasuk warga yang tinggal merasa terganggu ya, terlalu banyak traffic atau kendaraan lalu lalang di tempat kediaman mereka, jadi tidak boleh. Dari 400 kereta ya sekarang karena beberapa kali gempa bumi ya, kebakaran dan rusak, itu rel-relnya sekarang tinggal 3 rute dari 11 dan hanya 48 kereta dari yang dulu ratusan. Turunan belok ke kiri ke kanan, belok ke kiri ke kanan, kanan kiri kanannya ditanamin tanaman kembang-kembang bagus kalau lagi berbunga ya. Itu dulu dibangun tujuannya memang untuk menghindari pengendara kendaraan bermotor ngebut di situ karena turunannya terjal sekali ya. Sekarang digunakan itu jadi objek turis ya, ramai sekali sampai atas terus turun ya. Iya sangat terjal sekali ya. Ya kita udah hampir memasuki daerah Golden Gate. Nanti kita lewati bagian bawahnya seperti ada daerah satu namanya Pacific Heights. Itu daerah mahalnya untuk sini, untuk bagian sini yang mungkin kalau disejajarkan di Beverly Hills-nya kota San Francisco yaitu Pacific Heights yang banyak mansion ya, rumah-rumah seperti istana ya. Ya ukuran mansion sini udah termasuk besar, tapi kalau dibandingkan dengan di daerah-daerah LA mungkin seperti Beverly Hills atau Bel Air jauh ya, karena luas kotanya juga kecil di sini, lahannya juga sedikit. Tapi daerah mahalnya ada ya, termasuk satu bangunan yang tadi saya sebut pagi-pagi tadi, Gold Mansion ya, dimiliki oleh Golden Gate. Karena nyambung terus jalannya panjang. Iya nomor apa? Nomor ganjil di kiri, nomor genap di kanan. Biasanya begitu ya, enggak enggak. Ada beda-beda ya, di beberapa kota juga beda. Kalau di beberapa kota yang nama jalannya pakai nomor-nomor, seperti New York atau Brooklyn, Queens dan lain-lain, itu 2 angka di depan itu menandakan nama jalannya, setelah itu 3 angka di belakangnya itu nomor bangunannya. Yang sudah mulai memanas nih udaranya, maksudnya ya, udah karena matahari. Tuh kan
Tapi tidurnya enggak tidur ayam. 1 sampai 2 sebab iya, di sebelah kanan ada bangunan, tetap bangunan indah. Bukan bangunan kuno, bukan. Ada bangunan tahun 1915, Palace Fine of Art. Yang dahulu sengaja dibuat untuk pasar dunia, ya pasar dunia. Setelah terusan Panama dibuka, ya Amerika khususnya kota San Francisco mensponsori adanya. Yang berdoa selesai. Amin. Ya. Kita udah mau lihat bagian jembatan Golden Gate. Ya. Dari kejauhan udah terlihat. Ya tadi kita udah foto juga dari jauh, tapi sekarang kita lebih dekat lagi. Kita bisa perhatikan apa yang disebut jembatan Golden Gate. Ya memang kalau kita perhatikan biasa ada juga bilang indah, bagus ya, karena itu selera orang ya. Tapi ini dia yang bisa menarik jutaan pengunjung ke Amerika atau San Francisco yang berkat jembatan ini kita maskot. Ya awalnya dahulu ada seorang bernama Joseph Strauss ya, dia seorang arsitek, dia punya program ya, goal untuk membuat satu jembatan ya. Dia mencari support dana tapi tidak ada yang dapat, dia susah muter-muter. Ini Presidio sama ada kuburan untuk seperti Taman Nasional. Ya dia cari-cari untuk bisa sokong dana ya, finance untuk pembangunan jembatan itu ya, bertahun-tahun nggak ada yang berani ya, karena lihat dari kondisi geografisnya juga mengerikan ya. Ingat memang ada pembangunan tahun 1906 ya dulu. Akhirnya ada satu orang lagi namanya A.P. Giannani, pendahulu dan pendiri Bank of Italy, sekarang dikenal sebagai Bank of America ya. Berani mensupport dengan satu pertanyaan, berapa lama jembatan ini bisa bertahan? Joseph Strauss dengan keagahannya dibilang forever. Ya, memang terbukti sampai sekarang selamanya, forever, selamanya bisa bertahan. Ya. Yang tadi saya singgung, 7 jembatan mulai di replace, mulai diganti, diperbaiki kecuali Golden Gate. Ya, tetap tidak diapa-apain karena memang sudah kuat katanya. Ya. Oke, alhasil dimulai pembangunannya tahun 33, selesai tahun 37, 3 tahun setengah ya. Sebelum memulai dulu sempat diramalkan ya, ini proyek berbahaya, akan memakan nyawa setiap $1 yang dikeluarkan. Tapi Joseph Strauss bilang, wah enggak separah itu katanya. Memang dia janji nggak ada korban, memang benar sampai akhir terakhir, sampai selesai tahun 37 korbannya adalah 11 orang dari $35 juta, berarti 35 orang korbannya. Ada benar hanya 11 orang yang menjadi korban dari jembatan ini. Tadi saya bilang monumen to death, kenapa? Banyak orang mencoba commit suicide atau bunuh diri dari jembatan ini. Tercatat sekarang sudah lebih dari 1.300 orang dari tahun 1937. Ya sudah dipercaya ya, 1.300. Kenapa? Ada yang tahu kenapa pada demen di sini? Ngetop. Siapa yang nggak ngetop bunuh diri, loncat dari situ mati nggak mati, pokoknya ngetop. Kedua, tidak sakit. Nyebur ke laut, ke air mana sakit gitu. Dibilang mati nggak? Ya kalau nggak mati jangan bunuh diri ya. Yes, total keseluruhan kabel yang digunakan 80.000 miles, bisa cukup mengelilingi 3 kali ekuator. Baik, sekarang perhatikan waktu. Ini adalah jembatan Golden Gate. Nah, ini Golden Bridge di San Francisco. Tuh, paling ngetop.
up to date. Jembatan yang banyak orang yang mati. Di sini ada pada yang membuatnya nih. Mau? Tok. Ini adalah jembatan Golden Gate. Ya. 1, 2, 3. Oh masuk om. Ya. Kak, masuk nggak apa-apa. Golden Gate. Suara dong, Komeker. Alcatraz, mana Alcatraznya? Itu dia tuh. Ya, boleh. Cuma sayangnya di sini kurang rapat ya. Iya, kurang rapat. Jangan itu jatuh. Jangan naik. Foto mana gizi deh. Ya nggak boleh dia mah nggak boleh gizi. Buat orang-orang tahu. Terus harusnya jangan sering. Itu barang di PS tuh as cerita-cerita tempat-tempat itu. Gitu. Oh iya. Ini ada rekam nih. Iya. Jangan keseluruhan. Ini lagi pada matanya lagi pada bener-bener melek nih. Kan lama-lama saking merdunya suara saya. Ya. Tapi saya yakin dan percaya sambil tutup mata kuping buka lebar-lebar. Tadi saya udah tes soalnya tadi. Saya tahu dia tidur tapi saya tanya-tanya nyambung. Ya. Ya lebih baik mata tutup kuping terbuka daripada mata terbuka kuping tertutup. Ya. Iya itu dia jembatan yang sering orang bunuh diri. Tadi saya udah bilang alasannya kenapa. 1 ngetop, 2 memang kalau bunuh diri tidak sakit ya gimana nggak ngetop. Hari ini loncat langsung ada di TV seharian 2 hari itu ada sampai di koran ini ya. Mati nggak mati. Di Golden Gate mati nggak mati tetap di TV. Kan kalau sekarang kita nyebrang ke jembatan tadi ada jembatan ya. Dulu tuh kiri kanan orang lalu lalang tidak dijaga. Sekarang yang di sebelah kiri ditutup.
berhenti di sebelah kanan saja. Itu menjaga untuk. Soalnya terakhir aja ada baru loncat kayaknya sebulan setengah yang lalu. Ya namanya udah mau bunuh diri ya susah lah. Tapi kalau emang dia nggak mati ya nggak niat. Dalam itu. Dalam ya, terus terang saya nggak tahu. Ya. Kebanyakan bunuh diri orang mana? Orang asli sih. Maaf saya belum nggak perhatiin sih memang soalnya nggak ditulis di koran. Maksudnya Asia apa? Orang lokal sih orang Amerika. Soalnya kalau dibilang orang Asia mungkin kurang ketop juga kali kalau lihat. Orang Indonesia belum saya dengar belum. Ada di daerah lain memang Indonesia mau coba bunuh diri, tapi tempatnya salah, kurang tahu. Ya baik, kita terus melanjut ya. Bagian sebelah kanan Presidio ya. Tadi saya sempat disinggung di Treasure Island itu perkampungan. Iya nih, ada yang perhatikan banyak tangga-tangga di luar rumah-rumah. Kira-kira buat apa ya? Bisa buat darurat bisa ya. Memang yang paling tepat adalah emergency exit ya, pintu darurat ya. Iya bener Bu, itu nggak kepikir saya kan nggak sana. Ya ini bagian Golden Gate Park ya, ini ada tempat baru ya, namanya The Young Museum ya. Ini di luar dari itu, tapi kebetulan lewat sini juga sempat singgung ya. Ini salah satu art museum terbesar di kota San Francisco yang sempat tutup kurang lebih 8 tahun. Baru akan buka nanti lagi November 18. Karena dia mengadakan semua renovasi dan lain-lain. Yang di sini lebih banyak sculpture ya, ukir-ukiran ya, ukir-ukiran lebih banyak dibandingkan lukis-lukisan atau painting ya. Ya kita akan naik ke Twin Peaks ke yang sebelah kiri itu di kejauhan ada antena radio. Kita akan naik ke bukit sana ya. Setelah itu foto-foto sejenak ya. Ya di dalam ini juga, di dalam Golden Gate Park ini ya, itu yang ini sebelah kanan Japanese Tea Garden yang tadi saya bilang sumbangan dari Kaisar Jepang ya. Saya nggak tahu namanya siapa, susah. Nah ya, ini itu Rado Seiko. Saya nggak kenal ya, nggak ada di buku. Ada nggak tanda tangan? Apa? Oh Taman Bunga Nusantara ya, salah. Kalau di Mekarsari apa? Kebun buah. Oh salah, maaf, salah. Kalau baca Kebun Bibit Taman Bunga Nusantara ya. Sini ada Conservatory Flower ya, sempat tutup beberapa tahun, 3 tahun kalau saya nggak salah ya, untuk renovasi semua atap-atapnya disebut rumah kaca. Itu menanam atau membibitkan beberapa jenis, ratusan jenis bunga-bunga dari seluruh dunia. Dan selanjutnya di bagian depan setelah lewat Botanical Garden sebelah kanan ada County Fairground. Ini County Fairground ini sangat terkenal untuk orang Indonesia loh. Sering diadakan pasar senggol di tempat kanan sebelah sini ya, untuk komunitas orang-orang Indonesia ya. Biasa setahun bisa 2-3 kali diadakan pasar senggol. Udah rame lah Indonesia di situ semua. Ya komuniti orang Indonesia cukup banyak ya. Baru-baru Agustus kemarin ya sempat ramai. Diadakan di Union Square ya, kita adakan acara-acara biasanya ya, tari-tarian dan segala macam. Ada yang mau tanya? Pada lapar nih udah ya? Udah ngomel semua, udah ngunyah semua nih. Ya udah ngunyah aja deh. Kita taruh meter-meter parkir ya, itu layaknya sama. Nggak ada kamera, tapi ada yang kontrol keliling ya. Misalnya maksimum 2 jam, itu orang keliling, tak dia tandain bannya, pakai kapur. Nah dia muter lagi 2 jam, kalau dia masih balik
Wah, ini mobil udah 2 jam nih tiket ya, atau meterannya udah habis nggak ditaruh koin, kasih lagi tiket ya. Nah, ini juga salah satu transportasi di sini juga ya, Munibus ya. Itu menggunakan tenaga listrik juga dengan rel di tengahnya, tapi tidak banyak jurusannya. Kalau saya nggak salah cuma 3 rute juga ya. L, N, sama ada rute P kalau nggak salah. Ya, terus ke hamparan sebelah kanan ini juga disebut, kita sebut daerah Second Chinatown ya. Kalau diteruskan kira-kira 4-5 blok ke kanan mulai banyak lagi restoran Chinese, toko-toko, supermarket Chinese, Asia dan lain-lain ya. Ya nggak heran Asia 40% ya, tidak heran kalau kita kemana-mana itu ketemu orang Asia ya. Amerika udah kota imigran ya. Sekarang di mana-mana Asia, yang baik Bapak Ibu ke New York, ke timur ya, ke East ya, itu juga banyak orang Asia. Chinatown-nya juga banyak ya. Semua warga negara ada di sini ya. Kota yang benar-benar bercampur baur ya. Memang tidak heran kalau keadaan kotanya jadi unik, ramai gitu. Sebagian besar yang kotor lah dia. Karena setiap kebiasaan dari setiap negara mereka sudah bawa kemari ya. Dari mulai Little Italy ada, Little Saigon untuk orang-orang Vietnam ada, Japantown untuk orang Jepang ada juga Manila Town di kota Dali City untuk orang Filipina. Sayang Indonesia belum ada. Saya nggak tahu orang Indonesia di sini ya, saya juga kurang ngerti sih. Maunya sih saya mau bikin satu community ya. Tapi di sini udah beberapa kali coba, tapi di LA ada agak maju ya, satu daerah itu ada food courtnya ya, ada bakmi Yanti, ada Indo Simpang Asia, itu satu itu Indonesia semua ya. Itu jadi komuniti Indonesia sih memang ya, tapi ya kayak orang Indonesia angin-anginan, mungkin 2-3 tahun hilang lagi. Dulu di Hollywood juga ada hotel Metropolitan nih, itu miliki oleh orang Indonesia ya. Saya nggak salah sih yang punya Jawa Pos ya. Itu dulu udah situ di bawah lantai hotelnya itu semua restoran, semua tukang foto, gift shop, apa semua orang Indonesia. Dan sempat ya Pumpkin Patch ya, menyambut Halloween tanggal 31 Oktober ya, dijual pumpkin nanti pada tanggal 31. Semua anak kecil di seluruh Amerika memakai ya, anak orang besar juga ada pakai topeng, kostum warna-warni, model-model syaitan ya. Terus trick or artinya apa sih? Ada orang dari daerah ya, tapi memang banyak orang pindah. Yang orang Surabaya di Philadelphia punya Surabaya Town ya. Nanti ke Chinatown di Philadelphia masuk lebih banyak orang ngomong bahasa Jawa daripada bahasa Inggris dan Chinese. Kalau ada kata kiasan tadi 2 bukit kembar, dimana di situ kita akan naik, kita foto, lihat keseluruhan California. Maksud saya San Francisco ya, California kejauhan. Di situ kita bisa, ini kenapa rame yang tadi saya singgung ya, kembali ke 1849 tadi ya. Orang menemukan emas James Marshall, tapi ini bisa nih. Tapi yang pasti ini kelihatan semuanya ya, seperti kayak maket seluruhnya, mulai dari jembatan Bay Bridge, bagian downtownnya ya, ada struktur bangunan tertinggi Transamerika. Jauh amat. Itu nggak kelihatan, ulangin. Jangan terlalu nutup di belakang Edward. Kepala Edward semangat. Nggak kelihatan.
Oli bos. Cincinya turun ya? Cepetan dong ngurusin baju. Ini bukit di San Francisco. Latar belakangnya Foto aku sendiri dong bang. Ya. Mau di mana? Ya. Di mana kira-kira posisinya Bang? Di sini kena tiang. Makanya Om, Kalau memang harus cepet ke mama Amerika aja. dulu Om. Padat ya. Makan naon sekarang? Setiap beli ada ya? Buffet, buffet. Ini Om harus pergi dulu udah. Seafood. Sibuk sama Jauh Chinese. jauh udah harus pergi dulu Om. Nah, inilah pemandangan yang paling cakep sini. Mau Indonesia. Saya nyesel. Indonesia. Susah salah saya ngeboknya. Udah dikasih duit sih. Kita. Mentol, kan? Mana jangan bulan-bulan semuanya bukan orang Indonesia aja yang lebaran. Saya pikir saya lebaran saya libur. Saya nggak kepikir mau jalan-jalan lagi sama Om. Oh terpaksa kita cerai Absen dulu. 1 tahun. Ya cerai dulu ya Om. Mudah-mudahan sehat ya Om. Iya. Oh ini yang bisa orang Indonesia. Yang pakai baju itu sama. Lihat secara luas ke dalam kota juga ya. Nanti mungkin bisa mulai diperhatikan ada bendera depannya warna-oranye, kuning menes, orange ya. Ya ini juga sarana transportasi yang cukup baru ya, awal-awal tahun 90 yang mengambil bentuk replika dari kota-kota besar di seluruh dunia. Ada kota replika. Kalau kamu mana bos? Kalau Walls iya di sini Walls di sini namanya apa ya? Ada nama mereknya beda di sini ya. Lambangnya kan dengan favorit pemasukan income devisa untuk kota San Francisco di mana sering diadakan konferensi tingkat internasional yang baru-baru ini dan baru berakhir hari ini adalah Oracle, dimeriahkan dengan Elton John kemarin malam. Iya, sama Elton John kan banyak temennya di Castro. Oh, cuma nama aja kita. Iya, Elton John kan ini kan bolpen sama kertas. Ya itu kalau mau ngel kita megang bolpen sama kertas udah mulai hitung-hitungan nih. Ini buat beli apa, bagi siapa. Listriknya ada bendera, dicat bendera warna hijau putih. Kita bisa lihat di depan, pandangan ke kiri tegak lurus nanti langsung kelihatan nama lombar-lombar jalan yang belok-belok kelak-kelak ya. Yang kiri kanannya ditanami atau di Ini pabrik coklat, pembikin coklat di San Francisco. Bener ini mau nonton bawa acara nih. nanti kalau ada waktu yang lain kita bisa bertemu yang dalam acara yang berbeda ya. Jangan lupa kontak-kontak saya, tapi dengan catatan ikut Turwita. Promosi nih. Saya ikut Turwita nggak ada Michael. Nggak ikut Turwita nggak dijawab teleponnya ntar. Michael ikut itu ya? Jadi Ya. diktator ya? Ya sekarang saya lagi di Wita nih, pokoknya kalau lagi sama Bu Wita ya Wita tuh. Kalau sama Anta ya Anta. Oh sama Anta, oh Wita mah jelek. Ya muka banyak ya. 8 muka ya. Ya habis gimana tuntutan perut ya. Saya kebetulan tapi lebih banyak Wita. Tanya aja Ibu Lina. Ya. Sampai mau nangis. Ini depan apa? Michael, depannya Ya, apa ini? Pak, wah, Bapak, itu namanya Trans America Pyramid Building, bangunan struktur bangunan tertinggi di Tertinggi ya? San Francisco ya. Oh, cuman segitu ya? Karena daerah rawan gempa ya, paling tinggi 58 lantai dengan dipegang oleh Bank of America ya. Ini kalau disediakan dalam lantai itu 61 lantai.
Iya, kita sudah langsung, ini masih di bagian Chinatown, kita bolak-balik aja daerah sini-sini terus ya tadi ini. Kalau ikut Wita di sini-sini aja. Sama ikut saya. Kalau ikut saya pribadi, bisa lewat jalan tikus tuh. Tapi kalau laki-laki, wah, Diajak ke tempat yang bendera-bendera loh. Bendera Itali loh Pak. Saya ajak makan Itali nih. Kadang sini banyak ya. Ya ada benderanya tadi. Ada restoran namanya, aduh, udah mau dekat restorannya malah lupa. Ada garlicnya aja pokoknya. Ntar ada kalau ada restorannya. Segala macam makanan tuh pakai garlic pokoknya semuanya ya. Habis keluar udah nggak boleh ngomong. Ngomong bau. Garlic apa ya dekat lagi? Iya ada juga pasta Pomodoro. Oh Pomodoro. Iya. Pomodoro sebentar ya, Agung Pomodoro. Iya. Kita ngomong lagi. Lagi channel kan gede ya. Tadi kita belum lewat nih sepanjang sehari ini belum lewat daerah sini ya. Ini juga sampai ada julukan terkenal ya, kaum kuli. Kulinya pakai COOLI ya. Kuli ya. Itu artinya pekerja keras ya, gigih, kokoh, kuat. Sangat digandrungi oleh orang-orang sini untuk bekerja ya, tenaga yang bagus ya. Atau yang jualan emas, jualan daging, jualan ikan, jualan restoran, ada. Ini Chinatown-nya. Kalau beli di sini murah. San Kalau dibeli Francisco. di supermarket Amerika mahal, 3 kali lipat harganya. Kayak gini nih jujur semua yang belinya ya Michael ya. Jujur. Kayak pisang Ambon ya. Di supermarket 79 sen per pound. Kalau di sini mungkin 29 sen per pound, 30 sen. Ladies and gentlemen, we're only boarding seating area number 1 and 2 for Phoenix. If you're not in seating area 1 or 2, please step out of the line. Ini di dalam airport San Francisco.